Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan uji T sampel berpasangan dan uji T sampel independen. Kedua uji ini sering digunakan oleh peneliti, namun apakah teman-teman sudah memahami dengan baik? Karena masih ada beberapa yang bertanya, bagaimana sih prinsip kita membedakan antara uji tes sampel berpasangan atau pilot sample t-test dan uji tes sampel saling bebas atau sampel independen. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal jika ada video terbaru, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Dan di sini teman-teman perlu memahami bahwa uji T sampel berpasangan atau sampel t-test dan uji T sampel independen atau independent sampel t-test adalah dua metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean antara dua kelompok sampel. Jadi di sini em, pada intinya adalah kita membandingkan rata-rata atau uji beda pada dua kelompok sampel. Kalau eh, kelompok sampel yang kita bandingkan itu adalah lebih dari dua, kita tidak bisa menggunakan uji T, baik sampel berpasangan maupun sampel saling bebas. Namun kita salah satunya bisa menggunakan uji one way ANOVA, itu ya. Jadi kita batasi bahwa pada uji T ini kita gunakan untuk dua kelompok sampel. Oke, clear ya. Selanjutnya, meskipun keduanya menggunakan uji T untuk menentukan signifikansi perbedaan, jadi hampir sama, namun ada perbedaan penting di antara keduanya. Oke, jadi ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus memahami bahwa uji T ini digunakan untuk uji beda dua kelompok sampel, itu wajib ya. Kemudian yang kedua, apakah berpasangan atau saling bebas? Nah, sebelum membahas ke situ, asumsi utama adalah yang perlu kita pahami ketika kita menggunakan uji T, ini adalah bahwa datanya harus terdistribusi normal. Jadi kalau data terdistribusi normal itu membentuk seperti garpu tala ya, apa namanya itu ya, punya gambar yang seperti itu ya, seperti gunung itu ya. Nah, itu kalau membentuk pola seperti itu, kita namakan terdistribusi normal. Namun demikian, kita bisa dengan mudah saat ini kalau kita ingin mendeteksi normalitas data. Salah satunya kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau kita juga bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji yang lain untuk mendeteksi apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan uji T diharapkan variabel skala pengukurannya itu adalah skala pengukuran parametrik. Itu variabel-variabel yang diukur menggunakan skala interval dan skala rasio. Karena data-data tersebut berpotensi untuk memenuhi asumsi data terdistribusi normal. Kalau tidak normal ya kita tidak menggunakan uji T ini. Kita bisa menggunakan alternatif uji beda untuk variabel-variabel non-parametrik. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah memahami itu bahwa dua-duanya baik uji tes sampel berpasangan maupun uji tes sampel saling bebas, keduanya harus terdistribusi normal. Nah, kalau sudah memenuhi asumsi itu, kemudian datanya homogen dan sebagainya, nah kita bisa melakukan uji beda. Nah, lantas bagaimana perbedaan intinya? Jadi yang pertama adalah uji beda sampel berpasangan. Kalau uji beda sampel berpasangan, itu artinya kita menggunakan sampel yang sama dalam pengujian, gitu ya. Dan ciri khasnya adalah ketika kita menggunakan uji tes sampel berpasangan adalah adanya pre-test dan post-test. Contohnya begini, ada seorang guru yang melakukan riset ingin mengetahui apakah metode pembelajaran
yang baru efektif dalam meningkatkan nilai siswa. Guru tersebut pada awal pembelajaran, yaitu ketika menggunakan metode pembelajaran yang lama, dilakukan pengujian, ya, memberikan soal pada siswa. Misalkan di sini adalah metode pembelajaran baru untuk pembelajaran matematika, misalkan. Kita lakukan pengujian itu namakan pretest. Kita mengambil sampel misalkan 100 siswa. Nah, selanjutnya 100 siswa tersebut kita lakukan penerapan metode pembelajaran yang baru. Ya, setelah kita lakukan penerapan metode pembelajaran yang baru, di akhir semester kita uji lagi siswa yang sama, 100 siswa tersebut. Nah, hasil pengujian terhadap 100 siswa tersebut kita namakan post-test. Nah, perbedaan antara pre-test dan post-test, kita menggunakan uji T untuk sampel berpasangan atau paired sample t-test. Jelas ya? Kemudian, contoh untuk uji T sampel independen. Kalau uji tes sampel independen ini kita tidak menggunakan seperti pretest dan post-test maupun kita menggunakan jumlah sampel yang sama. Kita bisa menggunakan sampel yang berbeda, bahkan jumlahnya pun bisa berbeda. Contohnya kita ingin mengetahui bagaimana produksi padi per hektar antara kelompok tani A dengan produksi padi per hektar kelompok tani B. Misalkan kelompok tani A itu ada 30 anggota dan kelompok tani B ada 40 anggota. Kita uji beda, bagaimana produksi padi per hektar. Nah, di situ kita langsung ya mendata hasil produksi padi. Jadi yang kelompok tani A dan kelompok tani B. Jadi di situ kelompok sampelnya berbeda, saling bebas. Jadi meskipun jumlahnya tidak sama tidak apa-apa. Jadi itu dinamakan contoh penerapan pada penggunaan uji T sampel independen atau sampel saling bebas. Jadi dari sini teman-teman sudah jelas ya bisa membedakan menggunakan uji T sampel berpasangan atau uji T sampel saling bebas. Baik, demikian video bahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan bagi rekan-rekan yang membutuhkan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.